Puji Tuhan. Kita sudah memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Dan itu sangat memberkati Tuhan. Saatnya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan yang mungkin yang ada di Pet Eden serta yang live streaming lewat di rumah. Salam sejahtera di dalam limpah kasih sayang Tuhan Yesus turun ke atas kita semua. Puji Tuhan. Nah saudara, tema pagi ini adalah pemulihan gereja Tuhan. Ini yang minggu kemarin saya tunda saudara. Dan saya juga berusaha untuk tunda lagi. Karena saya pengen yang menghibur, yang empuk ya sekali-kali. Tapi Tuhan dorong lagi yang ini. Dan yang mengejutkan ketika pertemuan wilayah di Banjaran. Ketua daerah menyampaikan tema yang sama. Saya kaget saudara. Dari situ saya diteguhkan, ya udahlah saya sampaikan ini. Sampai saya bilang, Pak, ini temanya sama, ayat-ayatnya banyak yang sama. Lalu beliau bilang, karena kita belajar dari sumber yang sama. Baik, mari saudara kita lihat tentang hal ini. Ayatnya di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus atau Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya, saudara. Itu pasti ke bumi ini. Namun ia masih tinggal di surga menunggu sampai pemulihan segala sesuatu. Dan ini yang mendorong saya, saudaraku, untuk mendalami segala sesuatu. Tapi saya melihat apa yang firman Tuhan berikan kepada saya. Ini yang saya sampaikan. Nah, dengan kematiannya di salib, saudara, saat kedatangannya yang pertama, Yesus telah memulihkan hal yang paling penting dari kehidupan manusia. Yaitu dipulihkan dari dosa. Ini yang terpenting. Jadi waktu Yesus datang pertama kali, yang terpenting sudah dikerjakan. Sebab tanpa ini, jangan bicara soal surga, saudara. Kita semua akan mati, binasa. Dan ini sudah dibereskan sama Tuhan. Jadi penghalang utama untuk manusia dapat berhubungan dengan Allah, yaitu dosa, sudah diatasi ketika Tuhan datang pertama kali. Namun ini belum selesai, saudara. Ketika Yesus naik ke surga dan untuk turun kedua kalinya, yang sedang kita nantikan, ada banyak hal yang mesti harus dipulihkan. Segala hal, terutama kehidupan kita, gerejanya Tuhan, saudara. Nah, gereja harus alami pemulihan. Ini yang pertama. Penebusan sudah. Itulah sebabnya Bapak Gembala bilang, gereja harus disempurnakan. Orang Tegal bilang, pati-pati yang ngomong harus disempurnakan, berarti belum sempurna. Ya kita memang belum sempurna, waduh banyak cacatnya saudara ya. Nah kalau kita lihat, bukan cuma gereja yang harus mengalami pemulihan, tetapi ayat pokok kita menyebutkan segala sesuatu akan dipulihkan. Nah yang pertama kali akan Tuhan bereskan adalah gereja Tuhan, saudara. Yaitu rumah Allah lebih dahulu. Gereja berbicara yang pertama, pribadi kita. Saudara pribadi-pribadi itu gereja Tuhan, rumah Allah. Gereja dalam komunitas juga berbicara tentang gereja lokal, kita ini. Kumpulan orang-orang percaya. Ini yang akan pertama kali dibereskan. Sebab dengan gereja disempurnakan, maka semuanya akan terbawa. Jadi Tuhan pertama-tama itu dulu yang mau diberesin sama Tuhan. Sebab kalau ini sudah beres, gereja Tuhan sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, mempelai Kristus. Gereja yang sempurna. Lalu apa lagi? Kita jadi apa saudaraku? Hawa yang akhir. Pada kelalen. Hawa yang akhir.
Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 firman-Nya berbunyi demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kata penghakiman itu bukan menghakimi, tapi pemberesan, saudara. Mana yang tidak benar harus dibuang dan yang benar diajukan, dikatakan harus dituruti. Ini penghakiman. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Tuhan urusannya dengan kita dulu, saudaraku, sebagai miliknya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bayangin, saudara, kita gereja Tuhan aja belum sempurna. Banyak hal yang harus dikikis, dipotong. Bagaimana dengan orang yang di luar Tuhan, yang belum menerima penebusan Tuhan? Aduh, nggak masuk hitungan ya. Firman-Nya berbunyi demikian. Nah, kemudian apa yang sebenarnya terjadi pada gereja Tuhan? Sehingga harus dibereskan oleh Tuhan. Ini kan jadi bahan pertanyaan, apa baik ini? Gereja harus dibereskan. Sekali lagi gereja berbicara gereja lokal, himpunan umat. Gereja juga bicara soal pribadi lepas pribadi. Nah, segala sumber data akurat untuk mengetahui hal ini adalah Alkitab. Jangan cari sumber lain, kita nggak bakal tahu. Jangan coba-coba cari sumber lain, tapi Alkitab. Saya jadi ingat lagu kemarin dulu ya. Jangan coba-coba, tak-tak-tak, jangan coba-coba. Musiknya kan begitu ya. Jangan coba-coba, tak-tak-tak, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Tak mungkin. Pak Yosef, saya ingat tuh yang dulu yang more, I want more. Hilang semua lagu ini, saudaraku. Pak Hani, more. Saya jadi terkenang-kenang lagu-lagu yang heroik gitu ya. Jangan coba. Sayang Pak Yosefnya udah pensiun pimpin pujian, saudara. Jadi sumbernya itu dari Alkitab. Haleluya. Mari kita lihat, saudaraku. Kita lihat dalam perjanjian lama dulu. Jadi Alkitab itu sudah mencatat untuk sebuah peringatan dan pernah itu terjadi dan hati-hati dengan hal ini. Yang perlu dibereskan ini dalam perjanjian lama, adanya api asing, saudara. Saudara catat nanti pelajari Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Itu dilakukan oleh seorang imam namanya Nadab dan Abihu, anak dari Imam Harun. Zaman dahulu, saudaraku, untuk pembakaran ukupan buat penyembahan itu, apinya nggak boleh dari api lain. Harus dari api yang dari Tuhan, saudara. Api yang memang datang dari Tuhan. Ini Nadab Abihu lancang, saudara. Karena dia merasa punya hak untuk melayani, saya juga imam. Dia ambil pembaraan yang bukan dari Tuhan atur, pakai pembaraan lain yang asing. Waktu dia taruh di ukupan itu, Tuhan marah, saudara. Lalu keluar api dari Tuhan dan membinasakan Nadab dan Abihu. Mati dia. Di bait Allah ini, saudaraku. Ini di perjanjian lama. Nadab dan Abihu serta peristiwa ini memang sudah lalu, Pak. Betul. Tapi sejarah terus berulang dalam bentuk lain sampai sekarang. Api itu berbicara tentang spirit yang dari Allah, saudaraku. Saya mencermati, saudaraku, gereja-gereja di zaman sekarang ini. Semua denominasi. Saya melihat ada api asing di situ. Terutama kalau sedang memilih pilihan untuk pemimpin-pemimpin dari denominasi gereja. Gereja mana saja. Saya melihat mereka dulu, saya belajar dari pendahulu-pendahulu. Ini kita bicara gereja sendiri aja lah. Nanti yang ngerekam, yang ikut live streaming tersinggung. Kalau untuk pemilihan pemimpin, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Seperti yang Tuhan inginkan, seperti rasul-rasul ketika memilih pengganti Yudas. Mereka berdoa sampai Roh Kudus tunjuk orangnya, yaitu Matias. Tetapi banyak denominasi gereja manapun, saya nggak sebut loh ya, saya berbicara rumah sendiri. Ini kayak partai politik, saudara. Saling menjelekan pendeta loh, pemimpin loh. Ini spirit asing, saudara.
manipulasi dalam politik, masuk di gereja juga. Ini api asing. Dan ini harus dibereskan, saudara. Api juga berbicara tentang spirit lain, saudara. Itu untuk pebaraan, untuk penyembahan, pedupaan. Sekarang saudaraku yang Tuhan kasih, itu dipakai dengan sembarangan. Pakai maunya sendiri. Dengan roh pemberontakan. Hati-hati, saudara. Ini nih yang mesti dibereskan dari rumah Allah sendiri. Peristiwa Nabi sudah lalu, tapi itu spirit yang iblis pasti tanamkan. Ada spirit-spirit asing, api asing, saudara. Dan Tuhan akan bakar. Saudaraku yang Tuhan kasih, Nadab Abihu juga berbicara tentang spirit melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar. Dengan kebenarannya sendiri, saudaraku, dia main ambil sendiri. Nah, kalau hidup kita juga, saudaraku, kalau tidak pakai standar firman Tuhan, yang penting lakukan aja tugasnya. Hati-hati, saudara. Sebab itu api asing dalam hidup kita. Saya akan lewat, saudaraku, karena waktunya terus berjalan, sudah 33 menit, kurang 33. Yang kedua, ada cara duniawi untuk mengusung hadirat Tuhan. Peristiwa ini 2 Samuel 6 ayat 1-7. Daud pernah salah, saudaraku. Mengusung tabut Allah yang gambaran adalah hadirat Allah. Itu aturannya harus dipikul oleh para imam, saudara. Tapi Daud saking on fire-nya, senang tabut kembali, dia menyalahi aturan. Dia pakai cara duniawi untuk mengusung hadirat Allah. Ditumpak, dinaikkan. Pakai kereta, ditarik lembu. Itu sudah lain. Melanggar aturan Tuhan. Akibatnya, saudaraku, ada seorang anak imam namanya Uza, mati. Itu juga udah lewat, tapi spirit ini masih terus ada, saudaraku. Saya kadang-kadang melihat gereja, saudaraku, kalau di kita masih tetap diatur ya dengan ketentuan yang. Kadang-kadang saya melihat gereja sama diskotik sudah sama, saudara. Geblok-geblok, yang pimpin pujian. Ngomongnya mau ikut sembah Tuhan. Pakaiannya, saudaraku, celananya robek-robek. Antingnya gede-gede, saya pikir itulah cewek, ternyata cowok, saudara. Mereka mengusung hadirat Tuhan, maunya sendiri, pakai aturannya sendiri. Bersyukur di GBDI, model kayak gitu enggak ada. Bahkan di GBDI pun mulai jarang. Di sini tidak, saudaraku. Saya bersyukur. Untuk keluar aja kita pakai pakaian yang bagus. Saya bersyukur punya Bapak Ibu rohani yang Alkitabiah. Ini bukan karena masalah aturan keras. Kalau tidak, ini Alkitabiah. Tapi ada banyak gereja-gereja mengusung hadirat Tuhan dengan cara-cara duniawi. Dan ini di perjanjian lama, saudara. Kalau saya uraikan sudah kehabisan waktu. Banyak sekali, saudara. Mari sekarang kita lanjut dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru apa yang perlu Tuhan nanti akan hakimi dari rumah Allah di gereja itu. Yang pertama adanya roh dusta. Kisahnya ada di Kisah Rasul 5 ayat 1-11 terjadi dalam diri Ananias dan Safira. Roh dusta itu dibungkus dengan kebaikan, saudara. Sebab kisahnya Ananias itu mau nyumbang gereja. Dia jual tanah. Itu hak dia. Tapi dia korupsi, saudaraku, apa yang sudah dipersembahkan oleh Tuhan. Dan dia berani berdusta kepada Roh Kudus. Saudara baca kisahnya, mati dua-duanya, saudara. Seperti Nadab dan Abihu. Dan roh-roh dusta ini, saya dikoyak-koyak, saudaraku, baca ini. Goroh masih ada. Saya bukan lagi menghakimi, saya bicara sendiri. Hidup saya sendiri, karena firman Tuhan kan pedang bermata dua. Ini masih ada roh-roh dusta. Sampai dibuat lagu, jangan ada dusta di antara kita. Dan yang kedua, gereja dipakai sebagai sarana komersil.
Mari kita lihat kisahnya di dalam Yohanes 2 ayat 13-14, ayatnya ada di situ. Nah, firman-Nya berbunyi demikian, saudara. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Bayangin, bait suci dipakai buat jualan, saudara. Tuhan ngamuk, saudara. Saya belum pernah membaca Tuhan marah, ngamuk besar-besaran. Siapa bilang Tuhan Yesus gak bisa marah? Dia jungkir balikan meja, pakai cambuk, cambukin mereka semua. Dan dia bilang, rumah Bapakku kamu bikin jadi sarang penyamuk. Nah, kita lihat dari ayat ini, kita bisa lihat kenapa Tuhan begitu marah. Yang dijual kan lembu, kambing, domba, merpati. Tapi ini memiliki makna rohani, saudara. Mari kita lihat yang pertama soal lembu. Lembu, kambing, domba, merpati, itu adalah hewan untuk ibadah. Untuk persembahan korban kepada Tuhan. Dibuat main-main, saudaraku. Lembu berbicara tentang binatang pekerja. Ini mengacu kepada pelayanan. Lihat ayatnya, saudara. 1 Timotius 5 ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, lihat, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja, pelayan, patut mendapat upahnya. Lah ini lembu diperjualbelikan, saudara. Pelayanan buat dijual-belikan, saudara. Mana yang mau kasih berapa sama saya? Saya mau main musik, mau melayani ini, melayani itu. Wani biro. Ada hamba Tuhan ketika dipanggil. Gerejamu kolektornya berapa? Karena dia terkenal, saudara. Kalau kau panggil aku khotbah ke sana, tolong hotelnya harus kelas ini, dan tolong dijemput dengan mobil yang seperti ini. Kelihatannya masuk akal, namanya pelayanan. No, buat saya, dia sudah jual belikan pelayanan. Tidak ada ditulis seperti itu. Kalau kamu udah terkenal jadi pendeta hebat, minta fasilitas. Tidak ada, saudara. Sudah dijual belikan. Kalau kita pelayan-pelayan Tuhan, ini yang harus Tuhan akan bereskan dari kita, gereja Tuhan. Jemaat sekarang. Gereja mau kasih apa? Fasilitas apa yang mau diberikan? Baru saya mau jadi anggota gereja. Gereja kasih apa sama saya? Saudaraku yang Tuhan kasih. Pelayanan. Kita datang ibadah itu melayani Tuhan, pelayanan loh. Wani biro. Sudah dijual belikan. Lanjut, saudara. Tinggal 26 menit. Nah, Tuhan kekurangan pekerja, saudaraku. Karena hanya sedikit orang yang memiliki motivasi yang benar. Coba ayatnya lihat. Matius 9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Betulkah pekerja sedikit? Enggak. Pekerja Tuhan ribuan. Mungkin jutaan. Tapi sedikit yang punya motivasi yang baik. Ini mak jelek, saudaraku. Seperti tumbak nancep tembus ke dadaku. Orangnya banyak, tapi motivasinya begini. Sedikit. Kita semua belajar ya. Di sini ada hamba Tuhan, pengerja-pengerja. Banyak orangnya, banyak. Tapi kenapa Tuhan bilang sedikit? Karena cuma sedikit orang yang memiliki motivasi panggilan yang benar. Yang kedua, kambing domba. Domba berbicara tentang sifat pengiringan dan ketaatan pada penggembalaan, saudaraku. Yohanes 10 ayat 27 bisa ditayangin ayatnya. Lihat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Jadi kambing domba ini berbicara tentang karakter, sifat pengiringan dan ketaatan pada penggembalaan. Kita domba. Tapi ini pun sudah diperjualbelikan.
Manaim kasih apa sama kita? Pendeta ini nyengiti kabeh. Khotbah lah kasih yang enak, pedes-pedes. Pindah gereja. Seenaknya boyok, saudaraku. Udah jual belikan itu. Jangan pandang itunya gembala agung kita itu. Saudaraku, tunduklah pada suara penggembalaan di tempat ini. Apa itu? Berita firman Tuhan. Kesinggung sedikit. Apa? Memang gereja cuma manaim. Buat saya mau pindah-pindah itu hak saudara. Tapi kalau motivasinya tidak rohani, itu sudah dijual belikan itu. Sifat dombanya. Setia. Kita lagi mau dipisah sama Tuhan ini. Mana yang mau disembunyikan, mana yang tidak. Ini yang saya takut ngeri-ngeri, sebab saya juga diremes-remes, saudara. Aduh Tuhan, biar aku dulu lah. Tapi dorongan ini, seperti Tuhan saya kok kayak gak bisa khotbah yang empuk-empuk, yang manis-manis, berkat, mujizat loh. Pedes terus, makanya banyak disengit orang, saudaraku. Pendeta sih gendut, bunder, patuk ambak, khotbah, ngoceti terus loh. Sialat lah, saudaraku. Tapi Tuhan terus teguhkan ke situ, saya kepiben. Kalau saya khotbah yang empuk-empuk, wagu, saudaraku, merasa wagu. Sehingga beberapa teman meneguhkan saya, itu mungkin tipenya. Dan saya bersyukur. Karena itu seperti pedang bermata dua bagi kita. Dan tujuan Tuhan baik. Ya, peringatannya ini pedas tapi baik. Jadi domba berbicara tentang sifat pengiringan dan ketaatan penggembalaan. Dan ini sudah dijual belikan. Enggak lagi mau taat. Taat boleh, tapi maunya sendiri. Domba-domba yang enggak benar ini. Tapi percaya, saya percaya. Manain domba-domba yang manis. Lah kasih ngomong amin orang ngandel berarti. Ini domba medut kabeh ya. Sing doyan nanduk. Enggak. Domba-domba yang manis. Lah ka amine maning ya heran nis. Domba-domba yang manis. Nah, begitu. Yang ketiga. Manuk dara, burung merpati. Saudara, burung merpati secara rohani, semua gereja membuatkan setuju, adalah lambang dari Roh Kudus. Ini dikurung untuk dijual belikan, saudaraku. Oh Pak, itu bicara merpati. Ya betul, Tuhan ngamuk, cuma merpati yang sungguhan. Tapi makna rohaninya sekarang di gereja itu apa? Mari kita lihat makna rohaninya. Roh Kudus dibatasi karyanya, dikurung, saudaraku. Dikurung untuk diperjualbelikan, bayangin saudaraku, Roh Kudus ini. Tuhan ngamuk ini. Sehingga yang terjadi adalah apa saudaraku? Langsung aja. Urapan yang palsu. Banyak orang ngaku, aku diurapi Tuhan, tapi palsu dia. Makanya hati-hati saudaraku. Kalau lihat di YouTube gereja itu lebih hebat, mana yang lah apa-apa. Tunggu dulu. Yang kedua ada bahasa roh yang palsu muncul. Karena saya melihat dan mendengar sendiri saudaraku, ada sekolah Alkitab yang ngajarin bahasa roh. Bahasa roh kok diajarin saudaraku. Kayak menek, kon pengen bahasa roh gampang, ikuti saya. Lakap. Ayo ngomong, ada. Ini karena Roh Kudusnya. Dikurung saudaraku, dibatasi kuasanya. Ada nubuat palsu. Bahkan ada hamba Tuhan yang berani mengklaim saudaraku dia punya hak istimewa untuk naik turun surga. Hebat sekali saudara. Di Alkitab saya baca cuma ada Yakub pernah melihat ada tangga yang naik turun, malaikat yang naik turun. Tapi nggak tahu di Injil mana dia berkata dia punya hak istimewa naik turun surga. Itu urusan dia lah. Tetapi ini dia, Roh Kudus sudah buat main-main. Yang terakhir pengajaran palsu. Saya buka ruang tanya jawab, pertanyaannya numpuk untuk masalah ini saudaraku, Roh Kudus. Akibatnya apa saudaraku? Di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13 saudara. Dikatakan demikian. Oleh karena bangsa ini
datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Karena nyawa dari ibadah itu tidak ada, Roh Kudus tidak ada, ya jadinya ini, saudaraku. Semuanya perintah manusia. Bahasa roh pun ya buatan manusia. Nubuatnya bukan dari Roh Kudus, lu buat bukan nubuat, saudara. Dan pengajarannya seenaknya dia sendiri, tafsirannya dia sendiri. Karena tidak ada Roh Kudus. Ini yang harus dipulihkan dari gereja Tuhan. Nah, jika pemulihan rohani gereja Tuhan telah terjadi, saudaraku, maka pemulihan fungsi dari gereja yang lain pun akan terjadi. Ketika rohaninya dipulihkan, maka pemulihan untuk fungsi gereja itu pun akan terjadi, saudaraku. Mari terus klik. Fungsi apa saja dari gereja Tuhan yang akan dipulihkan? Saya mencatat ada 3 hal yang akan Tuhan pulihkan. Dan ini yang paling penting. Terus, pertama, dalam Matius 21 ayat 13 berkata demikian, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yang akan dipulihkan adalah gereja Tuhan, akan dipulihkan kembali fungsinya sebagai rumah doa. Tetapi ada banyak gereja-gereja sekarang sudah bukan rumah doa, tapi jadi sarang penyamun. Doa ada sedikit, tapi ceritain kejelekan orang yang lebih banyak, saudara. Rusak, saudara. Ini gereja berbicara pribadi. Kalau pribadi-pribadi bikin aja sudah rusak, maka dalam perhimpunan pun akan jadi rusak. Mau doa kayak apapun, puasa pun kayak apapun, kalau pribadinya ini, saudaraku, tidak menjadi rumah doanya Tuhan. Mau dikumpulin sejuta orang berdoa sama pun nggak ada artinya buat Tuhan. Tapi kalau pribadi-pribadi yang sudah dipulihkan rohaninya, pribadinya jadi rumah doa. Tuhan bilang 2-3 orang berhimpun, aku datang. Bukan banyaknya orang, saudaraku. Jadi mari kita pulihkan, saudaraku, saya dan saudara. Bagaimana dengan kehidupan doa pribadi saudara? Kehidupan. Jangan kelihatannya berlutut, berdoa, suaranya bukan haleluya, tapi mungkin kalau kecapean bolehlah. Tapi kalau tiap doa kecapean ya nggak masuk akal, saudara. Sungguh-sungguh, saudara, kita itu harus dibenahi. Yang kedua betul. Yang kedua dalam Matius 21 ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Apa yang dipulihkan, saudaraku? Gereja menjadi rumah di mana kuasa Allah dinyatakan. Saudara, zaman saya masih kecil, di bawah mama saya, GPDI. Saya dari kecil tadi GPDI, saudaraku. Cuman gerejanya pindah-pindah merek, jadi akhirnya ikut-ikutan pindah. Itu setiap kali ada altar call, saudara. Saya masih remaja. Orang sakit gondok, amin, tahu-tahu lehernya jadi merah, dagingnya ndak ada. Sampai itu mak itu, gondok saya kemana? Udah sembuh masih dicari. Sekarang gereja sulit, jarang berani tantang altar call. Rumah Tuhan adalah rumah di mana kuasa Allah dinyatakan. Luar biasa, saudaraku. Ya. Dan saya membayangkan, iya ya, gereja itu, kuasa Tuhan begitu luar biasa. Pantekosta heranlah, sampai disebut Pantekosta heranlah. Kenapa mengherankan? Karena apa yang tidak mungkin bisa mungkin. Saya, saudaraku, saksi hidup. Saksi mata melihat zaman saya masih remaja dan kecil. Bagaimana kuasa Allah itu luar biasa. Tapi hari-hari ini, saudaraku, banyak orang datang dengan sakit. Pulang malah semaput, saudara. Datang matanya buram.
Pulang malah picek, saudara. Saya kepipin. Mari saya berkata Tuhan, tolong jamah. Sebab itu pribadi-pribadi dulu gereja Tuhan. Itu dari pribadi-pribadi akan berpengaruh kepada gereja lokal. Yang ketiga, Matius 21 ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, dan seterusnya. Ini hal yang ketiga dari ayat ini, saudaraku, saya melihat, yaitu gereja menjadi rumah pujian bagi Tuhan. Pujian yang menyenangkan Tuhan. Bukan pujian untuk menyenangkan manusia. Dan orang-orang yang memuji Tuhan juga betul-betul keluar dari hati nurani yang murni memuji Tuhan. Bukan karena pamer, nih saya pinter nyanyi, nih saya punya gaya, nih saya punya pakaian. Enggak. Tapi betul rumah pujian dari mimbar sampai ke sana adalah orang-orang yang betul-betul, saudaraku, memuji Tuhan. Saya ingat dan diberkati Bapak Hani Paulus berkata, kelemahan anak-anak Tuhan zaman sekarang adalah kurang bisa menyadari hadirat Tuhan. Saya pikir-pikir itu betul. Coba kalau kita berlutut berdoa, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu ada, melihat dan mendengar, berani kita tidur, saudara. Tapi karena nggak dianggap, alah Tuhan langka ora katon. Kalau kita menyadari bahwa kita berdiri melayani sini, saudara duduk, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yakin, amin. Berani main-main, saudaraku. Ini yang saya maksud. Kalau kita menyadari, saya diberkati dengan ulasannya Pak Hani. Ketika berlutut, capek, ngantuk kayak apa, Tuhan lihat. Saya ngomong Tuhan, aku ngantuk. Tapi aku pengen menyembah Tuhan, saya mau bersuara. Saya kadang berdiri, berlutut. Dan benar, saudara. Itu kuasa Tuhan tuh. Baru kemudian Roh Kudus mendorong kita untuk berglosolalia. Haleluya. Mari saudara, kita jangan main-main. Kita minta diberkati Tuhan, kita minta mujizat Tuhan. Tuhan akan siapkan. Tapi mari kita ngomong, pantas enggak saya dapatkan itu dari Tuhan? Kalau ternyata kita rumah Allah, standarnya sudah mulai turun. Saudara, itulah sebabnya Tuhan kirim Roh Kudus untuk memberi kita kemampuan. Kalau pakai kemampuan kita nggak mungkin. Roh Kudus itu. Nanti setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ada ibadah doa penuhan Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta buat kita. Saudara, hadirlah. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa diberikan kemampuan.